Hai guys, kita mengulang sedikit materi yang kemarin ya, karena mungkin kemarin banyak yang masih bingung. Saya ulangi untuk menjelaskan tentang persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran, gitu ya. Jadi ada sebuah, karena kalau kemarin kita sudah mempelajari dua buah hal. Yang pertama, PGS, kalau diketahui titik yang berada pada lingkaran, titik pada lingkaran. Jadi kalau digambar itu dari sininya. Nah, ini PGS-nya. Yang kedua kemarin yaitu PGS kalau yang diketahui adalah gradiennya. Berarti ini ada lingkaran, ada garis singgung, dan yang diketahui adalah M-nya di sini. Nah, sedangkan yang ketiga ini yang akan kita pelajari adalah PGS kalau yang diketahui adalah titik di luar lingkaran. Ya, di luar lingkaran. Nah, gambarnya gimana? Nah, ini ada lingkaran, ada titik di luar. Nah, di sini ada dua buah persamaan garis singgung. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah garis singgung yang pertama, ini garis singgung yang kedua, gitu. Kita langsung aja ke contoh ya. Kita hapus dulu biarin. Nah, kita langsung aja ke contoh. Misalkan di sini ada sebuah garis singgung, ditanyakan persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 yang melalui titik 7,1. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan dua cara. Yang kemarin ketika kalian saya tanya, kebetulan banyak banget yang jawab lebih mudah pakai cara A, Bu. Ada juga yang lebih mudah pakai cara A dan C, Bu. Gitu. Nah, jadi saya jelaskan dua-duanya, yaitu dengan menggunakan cara A sama cara C. Nah, ini untuk cara yang A, yaitu dengan menggunakan pertolongan garis polar ya. Terus yang pertama, sebelum kita mengerjakan soal, pastikan dulu titik itu ada di luar lingkaran. Sekarang kamu perhatikan, kamu cek nih. Di sini lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Dia tidak menyebutkan bahwa titik 7,1 itu ada di luar lingkaran apa ada pada lingkaran gitu ya. Hanya garis singgung itu melalui titik 7,1. Nah, kalau kita mau mengerjakan soal, lebih baik kalau kita cek dulu titik ini berada di dalam lingkaran atau di dalam lingkaran, di luar lingkaran, atau pada lingkaran gitu ya. Nah, gimana caranya? Masih ingat yang kemarin kalau mau ngecek titik itu di luar atau di dalam atau pada lingkaran? Substitusi ini ke dalam lingkaran. Berarti diganti 7 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 25. Coba cek. Dipindah nanti ya. 49 ditambah 1 min 25 sama dengan berapa ini? 50 kurang 25. Oh, ternyata hasilnya 25. 25 itu di dalam lingkaran. 25 itu kurang dari 0, lebih dari 0 atau sama dengan 0? Ya. Lebih dari ya. Ya, 25 lebih dari 0. Nah, kalau dia lebih dari 0 berarti titik 7,1 ini di luar lingkaran. Nah, kalau kita udah tahu dia ada di luar lingkaran, maka kita tinggal kerjakan dengan menggunakan pertolongan garis polar. Kalau ini ternyata sama dengan 0 ya, kalau ini hasilnya ternyata sama dengan 0, berarti dia berada pada lingkaran. Berarti cukup masukin ke x1x plus y1y sama dengan r kuadrat. Selesai sampai sini aja PGS-nya ya. PGS-nya sampai sini aja. Nah, tapi kan ini ternyata dia di luar lingkaran. Kalau di luar lingkaran tidak sesimpel ini. Nah, yang pertama, perhatikan di sini untuk yang langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan persamaan garis polar. Jadi, kalau lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25, masih ingat PGS-nya x1x plus y1y sama dengan 25 gitu ya. Jadi tinggal kamu substitusi aja si titiknya ini 7,1 ke PGS-nya ini ke sini. Nah, ini ke sini ya. Masukin jadi 7x plus 1y sebenarnya ya. Plus y sama dengan 25. Kemudian ini kita pindah ruas supaya nanti jadinya y sama dengan 7x plus 25. Nah, untuk langkah yang kedua, kalau di sini udah ketemu y sama dengan, baru kita substitusi ke lingkaran ini yang kedua.
kita substitusi garis polarnya ke dalam lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Dari mana nih? Dari soal ya. Nah, Bu, boleh nggak sih ini diubahnya bukan y sama dengan, diubah jadi x sama dengan? Boleh aja. Kalau kamu mau ubah jadi x sama dengan kan berarti gini. 7x sama dengan 25 min y. Berarti x sama dengan 25 min y per 7. Nah, kan jadinya ribet ya kalau ada perperannya ya. Jadi kita ubah ke yang kalau diubah tidak ada pecahannya supaya lebih mudah aja. Tapi sebenarnya boleh dua-duanya ya. Nah, kalau udah kita substitusi jadi y-nya, y ini diganti dengan ini. Nah, berarti di sini x kuadrat plus min 7x plus 25 kuadrat sama dengan 25. Ini x kuadrat, ini kalau dikuadratin maka hasilnya akan ini. Nah, masih ingat caranya? Ini kuadrat ditambah ini kali ini, min 7 kali 25 kali 2, hasilnya min 350x ditambah 25 kuadrat, yaitu 625. Nah, ini kita sederhanakan, pindahin, jadi ini 49 sama x kuadrat tambah 49x kuadrat, hasilnya 50x kuadrat. Ini disederhanakan, 25 nya dipindah jadinya 600. Nah, supaya lebih mudah kita sederhanakan lagi, ini sama-sama dibagi 50 sehingga hasilnya x kuadrat min 7x plus 25 sama dengan 0. Kalau udah berarti harus difaktorkan sehingga kita dapat x1 sama x2 nya yaitu 4 dan 3. Nah, kalau kita udah ketemu x-nya, maka kita akan mencari koordinat titik singgung. Yang ketiga, koordinat titik singgung. Nah, jadi kalau ini saya gambarin, ini ada sebuah lingkaran, ini ada sebuah titik di luar lingkaran. Nah, ya anggap aja ini menyinggung ya. Terus ini tarik lagi ke sana. Nah, ini gambarnya nggak bagus. Nah, di sini garis polar tuh yang mana sih? Ini loh garis polar. Nah, yang kita cari di yang B itu titik ini, itu yang mana sih? Ini loh. Nih, titik ini x1, y1 sama x2, y2. Nah, ini misalnya apa? Q. Nah, yang ini itu B tadi ya. 7,1. Nah, kalau kita mau nyari titik P sama nyari titik Q, kita baru dapat apa nih? X-nya 4 sama 3. Namanya titik butuh Y, berarti kita harus substitusi. Ini langkah yang ketiga ya. Substitusi si X sama dengan 4 dan X sama dengan 3-nya ke dalam sini. Kenapa ke dalam sini? Untuk nyari Y-nya. Supaya kalau X-nya diganti, Y dapat Y-nya. Maka kalau X-nya sama dengan 4, masukin di sini X-nya diganti 4. Nah, sehingga hasilnya min 3. Kalau X-nya 3, diganti di sini X-nya 3, sehingga hasilnya 4. Jadi, titik singgungnya adalah kalau ini X-nya 4, maka Y-nya min 3. Nah, ini hasilnya. Kalau X-nya 3, maka Y-nya 4, maka hasilnya adalah 3,4. Nah, sampai situ belum selesai. Maka yang terakhir, step yang terakhir yaitu menentukan PGS-nya. Kalau kita udah dapat titik-titik singgungnya, ini kan titik-titik singgung ya, tinggal kita masukin ke rumus persamaan garis singgung yang melalui titik. Nah, masukin ke sini 4x min 3y sama dengan 25. Nah, dapat 1. Terus yang satunya juga dimasukin 3x plus 4y sama dengan 25. Jadinya ada 2. Gitu ya, ada 2. Situ. Kenapa ada 2? Karena di sini 2 nih. G1 sama G2. Itu cara pertama, yaitu dengan menggunakan garis polar. Nah, kita coba ke contoh kedua, yaitu dengan menggunakan rumus Y sama dengan mx plus minus R akar 1 plus M kuadrat ini ya. Yang pertama, kita cari jadi-jadinya dulu nih dari soalnya. Soalnya kan tadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 ya. Dari sini jelas, ini kan R kuadrat. Berarti R-nya sama dengan akar 25. Berapa tuh? 5. Nah, 5 ya. Sini R-nya 5. Nah, sehingga kita dapat R-nya 5. Kita masukin ke rumus ini, Y sama dengan mx plus minus R akar 1 plus M kuadrat, sehingga ini hasilnya R-nya doang yang dimasukin. Kalau udah, sekarang kita substitusi titik yang tadi diketahui di soal. Titik yang ada di luar lingkaran yang tadi kita udah cek ya, bener ada di luar ya. 7,1 masukin ke sini, berarti ini Y-nya diganti 1, X-nya diganti 7 gitu. Kita masukin ke sini jadi 1 sama dengan M kali 7 plus minus 5 akar 1 plus M kuadrat. Ini disederhanakan,
Ini dikaliin, ini dipindah ke sana ya, dipindah ke sana. Terus kalau udah dipindah, supaya karena di sini ada akar nih, ini ada akar, supaya akarnya ini hilang, maka kedua ruas harus sama-sama kita kuadratin. Yang ini dikuadratin, yang ini juga dikuadratin. Nah, sehingga kalau dikuadratin yang kiri hasilnya ini. Nah, yang kanan 5 kuadrat, hasilnya 25. Dan ini akar 1 plus M kuadrat, akarnya hilang tinggal 1 plus M kuadrat. Nah, sederhanakan, lompat kodo, kalau sudah kita pindah ruas, terus disederhanakan lagi, sehingga dapatlah ini. Nah, kalau udah, perhatikan ini kan angkanya masih besar, dan ini masih bisa disederhanakan. Kita bagi aja ya, supaya enak, kita bagi 2. Sehingga hasilnya 12M kuadrat min 7M min 12. Masih ingat caranya memfaktorkan? Nih, 12M kuadrat min 7M min 12 sama dengan 0. Kaliin min 144. Cari 2 buah bilangan yang kalau dikali hasilnya 144, kalau ditambah hasilnya min 7. Nah, setelah dicari ternyata dapatnya min 16 sama 9. Ya, min 16 sama 9. Masukin ke sini. Karena di sininya 12, maka di sini 12, ini 12. Ini min 16 sama 9-nya dimasukin ke sini. Gitu. Bagi 12, kita sederhanakan. Nah, ini supaya sederhana, ini dibagi, ini bagi 4 ya. Bagi 4, ini sehingga 3. Ini kalau bagi 4 juga 3. Ini bagi 4, ini 4. Jadi 3M min 4. Sedangkan yang ini kita bagi, ini kan masih ada 3 nih di bawah. Kita coret lagi. Ini bagi 3. Ini bagi 3. Mana tadi? Ini bagi 3, jadinya 4. Sorry. Nah, ini bagi 4, jadinya 3. Sorry, bagi 4 ya. Bagi 3 ya, ini bagi 3 hasilnya 4, ini bagi 3 hasilnya 3. Nah, jadi 4S plus 3, sehingga kita dapat M1-nya ini, M2-nya ini. Nah, kalau kita sudah dapat M itu kan gradien ya. Kalau kita sudah dapat gradien, kita substitusikan ini M-nya ke rumus ini. Nah, yang di awal tadi ya. Ini dapat dari mana, Bu, 5-nya? Dari soal tadi nih. Kan gradiennya 5 nih. Gradiennya ini 5 ya. Ini gradiennya 5. Nah, maka di sini M-nya 5. Ini R-nya 5. Sorry, kok gradien sih ya. Jari-jarinya 5, jadi di sini 5. Nah, kalau udah kita masukin M-nya, kita ganti yang pertama 4/3. Kalau diganti 4/3, ini hasilnya. Kemudian disederhanakan, ini dikuadratin, samakan penyebutnya ini. Terus habis itu sehingga hasilnya adalah ini. Nah, supaya ini lebih sederhana, karena ini masih ada pecahannya, semua ruas kita kali 3. Nah, kita kali 3 ini semuanya nih. Jadi 3Y sama dengan 4S plus minus 25. Terus kita pindah ruas. Ini 3Y-nya yang dipindah sebenarnya ya. Nah, sehingga ini hasilnya. Dan ini untuk yang M sama dengan min 3/4, di sini hasilnya. Nah, ini kan sebenarnya ada 2 nih. Bu, ini kok ada 2? Ini ada 2. Semuanya itu jadi ada 4. Kalau di soal yang sebelumnya ini cuma ada 2 aja nih. 1, 2 nih ya. Kalau di sini nih ada 4 nih. Terus gimana caranya tahu mana yang benar, mana yang enggak? Kita cek lagi. Kalau tadi titiknya 7,1, kita substitusi ke sini, ke persamaan ini, ke masing-masing, mana yang memenuhi. Kita masukin ke sini ya, 7,1. 7,1. Maka di sini berarti 4 kali 7 dikurang 3 kali 1 sama dengan 25. Benar nggak sih 25? Coba 7 kali 4, 28 dikurang 3 sama dengan 25. Oh ya benar. Ini berarti memenuhi nih yang saya kasih warna kuning ya. Sekarang yang ini coba. 4 kali 7 dikurang 3 kali 1. Hasilnya kan 25. Oh, kok di sini min 25? Nah, jadi ini tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya yang warna kuning. Ini juga dicek, dimasukin 3 kali 7 ditambah 4 kali 1. Hasilnya berapa sih ini? 21 tambah 4, yaitu 25. Sehingga yang ini yang min 25 ini tidak
Tuh, jadi ada dua jawabannya. 3x plus 4y sama dengan 25 sama 4x nih, 3y sama dengan 25. Nah, di sini sama yang di sini. Kamu bisa cek ya, sama hasilnya. So, kalau kamu sudah paham, silahkan di sini ada beberapa soal, latihan soal, ada 10 soal, silahkan dikerjakan. Khusus nomor 1 ini tidak pilihan ganda, yang lainnya pilihan ganda supaya kalian lebih mudah untuk mencari mana yang benar ya. Terus ingat, sebelum kalian mengerjakan dicek dulu ini substitusi dulu ke sini. Nah, supaya kamu tahu langkah apa yang harus kamu ambil. Kira-kira ini masuk ke mencari PGS yang pertama ya, yang X1 X plus Y1 Y sama dengan R kuadrat. Oh, nggak bisa coret ya. Apakah nanti ini masuknya ke PGS yang pertama yang cukup, yang melalui lingkaran, melalui yang titiknya pada lingkaran, yang titik pada lingkaran, atau ini masuk ke PGS yang ketiga yang titik di luar lingkaran. Nah, masih ingat, kalau kita substitusi hasilnya nanti sama dengan 0, berarti dia pada lingkaran. Kalau kita substitusi hasilnya lebih dari 0, maka dia di luar lingkaran. Jadi dicek dulu untuk tahu yang mana yang mau kita mau kerjain pakai yang mana nih, yang 1 apa yang 3 gitu, supaya nggak salah gitu ya. Ini 1 sampai 4, ini nomor 5. Cek dulu, di pause dulu, dicatat. Kemudian ini nomor 8 sampai 10 soal saja. Nah, oke, itu aja, silahkan dikerjakan.